Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi, yaitu worksheet atau neraca lajur. Worksheet adalah sebuah siklus di mana kita merangkum atau juga meringkas pencatatan siklus-siklus sebelumnya dan dimasukkan ke dalam worksheet tersebut. Dalam worksheet terdapat 5 tabel atau 5 bagian, yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian neraca saldo sesudah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Neraca saldo sebelum penyesuaian kita salin dari siklus sebelumnya. Kita pindahkan saja angkanya di sini. Pindahkan dari debit di debit, ya kredit di kredit, sehingga mendapatkan hasil debitnya sebesar 37.800 dan hasil kreditnya sebesar 37.800. Begitu juga jurnal penyesuaian, kita tinggal memindahkan akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian sebelumnya, sebelum worksheet tersebut nih. Sesuai dengan transaksinya. Jika transaksinya di debit, maka letakkan angka di debit. Begitu juga di kredit. Jika akunnya letaknya di penyesuaian di kredit, maka pindahkan di kredit, sehingga mendapatkan hasil debit totalnya sebesar 5.260 dan kreditnya sebesar 5.260. Neraca saldo sesudah penyesuaian didapat dari neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah atau dikurang dengan penyesuaian. Yaitu kalau ditambah untuk jika debit ketemu debit, maka ditambah neraca saldo sebelum penyesuaian dan penyesuaiannya. Jika kredit ketemu kredit, maka ditambah juga. Jika debit ketemu kredit, maka dikurang. Jika kredit ketemu debit, maka dikurang, sehingga mendapatkan hasil debit sebesar 39.620 dan hasil kredit sebesar 39.620. Dan untuk laporan laba rugi, di dalam laporan laba rugi, di dalam sebuah akun-akun akuntansi terdapat 5 benua atau 5 jenis akun, yaitu akun harta, akun utang, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Dan untuk laporan laba rugi, kita memasukkan hanya akun pendapatan dan akun beban saja. Yang dimana nominal untuk laporan laba rugi diambil dari neraca saldo sesudah penyesuaian dari akun pendapatan dan beban saja. Jadi bagian harta dan sampai modal, akun harta, utang, dan modalnya kita kosongkan saja. Jadi kita memasukkan yang pendapatan sama beban saja, yang dimana akun pendapatan jasa foto indoor di sebelah kredit sebesar 4.400, pendapatan jasa foto outdoor sebesar 14.150 di sebelah kredit, dan akun beban cetak foto sebesar 2.565 di sebelah debit, beban sewa kantor sebesar 2.600 di debit, beban sewa alat fotografi sebesar 1.300 di debit, beban gaji sebesar 2.600 di sebelah debit, beban listrik, air, dan telepon sebesar 1.030.000 di sebelah debit, beban perlengkapan sebesar 940 di sebelah debit, beban iklan sebesar 1.730 di sebelah debit, beban kendaraan operasional sebelah debit sebesar 570, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 100 di sebelah debit, beban lain-lain di sebelah debit sebesar 310, yang dimana total dari debit mendapatkan hasil 13.745.000 dan total dari kredit mendapatkan hasil 18.550. Di sini memang tidak balance, karena memang hal tersebut tidak balance. Kita tuh mau mencari laba bersihnya. Dengan mencari laba bersihnya, memang maka hasil yang paling besar, yaitu kredit sebesar 18.550 dikurang dengan hasil yang paling kecil, yaitu debit sebesar 13.745, dan mendapatkan selisih, yaitu sebesar 4.805. Selisih tersebut merupakan laba bersih. Kenapa dikatakan laba bersih? Dikarenakan nominal yang paling kecil terletak di sebelah debit. Itu maka akan mendapatkan sebuah laba. Jika nominal terkecil di sebelah debit, di kredit, maka dia akan mendapatkan rugi. Di sini karena terletaknya debit, maka dia laba. Dan ditotalkan, maka balance sebesar 18.550 di sebelah debitnya, kreditnya 18.550. Dan kemudian laporan posisi keuangan. Di sini laporan posisi keuangan kebalikan dari laporan laba rugi tersebut, yaitu kita memakai akun harta, akun utang, dan juga akun modal, sehingga yang kita masukkan tiga jenis akun itu saja. Dan untuk akun pendapatan dan beban kita tidak perlu memasukkannya lagi, kosongkan saja. Nah,
dan mendapatkan nominal kas sebesar 12.085 di debit. Piutang usaha 4.250 di debit, perlengkapan sebesar 160 di debit, sewa kendaraan dibayar di muka sebesar 3.080 di debit, peralatan kantor sebesar 5.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 100 di kredit, utang usaha sebesar 5.750 di kredit, utang gaji sebesar 200 di kredit, pendapatan diterima di muka sebesar 2.400 di kredit, beban yang masih harus dibayar sebesar 120 di kredit, modal yoyo sebesar 12.500 di sebelah kredit, dan price yoyo sebesar 1.300 di debit. Ini debitnya ditambahkan sehingga mendapatkan hasil 25.875, dan kreditnya juga ditambahkan, ditotalkan semuanya. Jadi mendapatkan hasil 21.070 rupiah. Di sini memang tidak balance di bagian penotalan awal ini memang, dan kita harus mencari selisihnya dulu sehingga mendapatkan selisih 4.805 dari hasil pengurangan 25.875 dan 21.000 dikurang 21.070 rupiah. Di sini letaknya yang paling kecil di kredit, yang paling besar di debit. Kenapa? Jadi sehingga selisihnya ditaruh di paling kecil, yaitu di kredit. Kenapa letak di situ? Karena hal tersebut merupakan laba bersih yang dimana akan dimasukkan ke dalam modal, sehingga letaknya memang di kredit normalnya. Jika laba, jika rugi maka di debit. Dan selisih dari laporan laba rugi dan selisih dari laporan posisi keuangan harus sama. Jika tidak sama maka tidak balance dan pasti itu salah berarti harus sama. Dan berarti itu dia efek bakal ditunjukkan. Dan totalnya 25.825 dan sebelah kredit 25.875. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.